Ya, pasca diberlakukannya PPN 10% pada 8 Januari lalu kepada daging sapi impor, kemudian memang instruksi Presiden saat ini untuk mencabut kembali kebijakan ini. Dan sampai saat ini harga daging sapi ini di pasaran kisaran 120 sampai dengan 130 ribu rupiah per kilogram. Dan lantas, kenapa harga daging sapi kembali melesat? Kita akan membahas bersama dengan Pak Asnawi, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Asnawi. Selamat pagi, Mbak. Nanti juga kita tentunya akan menghubungi Pak Hermanto ya dari perwakilan IPB ya. Tapi sebelum kita ke sana mungkin ke Pak Asnawi dulu. Nah, Pak, kemarin kan sempat seperti Shanas bilang sudah diterapkan itu tanggal 8 Januari PPN 10%. Nah, dampaknya pada saat itu seperti apa sih dan seberapa masif? Ya, saya perlu sampaikan flashback ke belakang dulu ya. Sebelum diberlakukannya PPN 10% atas ternak sapi impor kepada pelaku usaha, saat itu harga timbang hidup sapi di feedlot itu masih berkisaran posisi antara 43.000, tertinggi itu 44.000 rupiah per kilogram. Oke. Dengan adanya satu instruksi peraturan pemerintah nomor 81 2015 yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2015 dan disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan HAM pada tanggal 9 November 2015, lalu dituangkan dalam satu berita negara juga, yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 267 garing PMK 010/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, dan itu salah satu klausul di pasal 7 dituangkan bahwa pemberlakuan itu sudah dilakukan pada tanggal 8 Januari. Oke. Ketika PPN itu 10% terhadap ternak ya. Nah, dalam posisi itu teman-teman pelaku feedlotter sebagai importir itu sempat tercengang dan terkaget-kaget karena mereka merasa belum ada public hearing. Right. Ya, di saat itu mereka diundang pada hari Jumat, itu tepatnya kalau tidak salah pada tanggal 18. Berarti efeknya ke harga jual saat itu seperti apa? Langsung efek seperti apa? dominonya itu sangat luar biasa karena timbang hidup saat itu berkisar sebelum berlaku PPN ada posisi 43 sampai 44 ribu. Sebelum PPN berlaku beranjak naik kisaran 1.000 rupiah per kilogram. Jadi ada yang 44 ribu, ada yang 45 ribu per kilogram. Nah, dengan PPN masuk 10%, maka bertambah nilai. Kalau yang 44.000 naik PPN 4.400, kalau 45.000 berarti bertambah nilai 4.500. Jadi saat itu timbang hidup sudah mendekati di posisi ya 49.000. Ya. Berarti harga jualnya kalau 49.000 timbang hidup untuk proses dibawa dari feedlot dibawa ke jagal itu kan disembelih. Pada saat disembelih itu diprosotlah itu kulit, jeroan, opal, dan seterusnya, tinggallah karkas. Pada saat karkas itu ditimbang, harga karkas itu dan turunannya itu dikenakan oleh pihak pengusaha jagal kisaran 98.000 sampai 99.000 saat itu diberlakukan. Artinya, sebelum itu terjadi kenaikan PPN 10%, saat itu harganya 87.000 karkas. Berarti udah sampai ke level masyarakat akhirnya setelah melewati itu? Untuk masuk ke level masyarakat menjadi daging, karena dari karkas itu ketika diprosot dari bentuk karkas ada tulang belulang, ada fat dan seterusnya, itu hanya yang bisa kita jual kepada konsumen, itu hanya 70% dari jumlah bobot hidup. Nah, artinya kalau dihitung-hitung persentase nilai modal, HPP, termasuk seterusnya ya, biaya operasional cost dan seterusnya itu, pedagang itu sudah memiliki modal di kisaran 123.000 sampai 123.500. Otomatis pedagang pada saat sampai di pasar kan mereka juga kena operasional, yaitu retribusi untuk APBD, terus bayar gaji karyawan, ya. Otomatis mereka tidak akan jual 125, mereka minimal jual 130 sampai 140 ketika terjadi PPN itu diberlakukan. Nah, sekarang? Sebelum itu diberlakukan, harga jual daging hanya 110.000. Jadi kenaikannya kan sangat signifikan. Kalau sekarang kan udah PPN-nya udah dicabut. Nah, terus saat harganya itu kok tetap konsumen merasa terkaget-kaget juga, termasuk kita pun sebagai pelaku usaha di pasar tidak bisa berbuat lebih jauh. Hanya
meratapi keadaan dan mencari solusi. Ya, mau tidak mau kita mengajukan keberatan dari pengusaha jagal juga mengajukan keberatan kepada importir di bawah asosiasi Afindo. Terus kalau pengusaha jagal di APPHI, Asosiasi Pengusaha Pemotong Hewan Indonesia, dari sisi pedagang, dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, kita bergerak untuk mengajukan keberatan untuk dilakukan peninjauan kembali pemberlakuan PPN tersebut. Karena sudut pandangnya adalah belum tepat dan tidak tepat. Oke, tapi selain melakukan negosiasi begitu ke pemerintah, tapi ada lagi nggak seperti apa ya kesepakatan antar pedagang untuk benar-benar membuat harga ini stabil? Nah, kita diundang oleh pemerintah lewat Menko pada hari Jumat terdahulu, yaitu kalau sekarang ini kan tanggal 27 ya. Pada hari Jumat itu kita diundang di kantor Menko, dan disitulah kita berunding semua asosiasi mengutarakan dampak negatif yang ada di pasar. Ternyata pemerintah alhamdulillah memahami akan keadaan tersebut. Maka saat itu disepakati oleh Menteri Menko untuk dihapuskannya PPN tersebut. Tapi harganya masih tetap di 130, 140 Tidak. tuh. Oh, udah turun, Pak? Sudah turun. Terakhir Jadi berapa? ketika itu hari Jumat, nah hari Sabtu importir langsung menginstruksikan kepada feedlot seluruh peternak yang ada bahwa penimbangan sapi pada hari Sabtu tidak lagi terkena PPN. Itu langsung tuh kan hari Jumat, hari Sabtu langsung diinstruksikan tidak dikena PPN. Nah, pada hari Sabtu malam Minggu kita motong kan, berarti kita jual ke konsumen itu hari Minggu. Nah, saat itu sudah mengalami penurunan dari harga 130 top down-nya itu ada dari 140, kita saat itu sudah melandai di posisi 120. Nah, untuk saat ini persisnya untuk bisa terjadinya angka itu kepada titik semula kan berangsur-angsur, Mbak. Karena ketika mereka terkena beban PPN itu pun juga mereka tercengang dan mereka mengalami kerugian. Nah, kalau saya juga ingin bicara mengenai pasokan, Pak. Data terakhir yang kita punya itu memang pasokan daging sapi di masyarakat itu sebetulnya masih sangat kurang. Sedangkan kalau misalnya pasokan kurang kan otomatis ya harganya tetap naik gitu. Karena sebetulnya sih solusi terbaik. Supply demand ya? Iya, solusi terbaik biar harga daging sapi ini kayaknya daging sapi itu kan yang paling fluktuatif gitu loh. Nah, kita ingin duduk bersama untuk menghentikan fluktuasi yang bikin masyarakat susah gitu. Nah, solusinya apa sebetulnya? Sebenarnya begini, ketersediaan untuk saat ini di 2016, pemerintah telah mengeluarkan suatu ketentuan tidak ada pembatasan kuota. Ya, itu salah satu solusi untuk tidak terjadinya fluktuatif ke depan. Itu sudah dilakukan maksudnya pemerintah. Kuota impor gitu ya? Iya. Kalau 2015 memang ada suatu pembatasan kuota, itu menyebabkan fluktuatif yang sangat dahsyat. Dari level harga karkas 74.000 di bulan Juni, itu masuk kepada Agustus sampai pedagang itu tidak berdagang selama 3 hari saat itu. Harga masuk pada 74 ke level 93.000 kenaikannya. Itu sangat fluktuatif sekali karena memang ketersediaan sapi sangat terbatas. Kedua, ketersediaan sapi secara jumlah populasi di Nusantara, di negara kita ini, jumlah pertumbuhan populasi tidak signifikan. Walaupun angka BPS menunjukkan di posisi angka 16 juta sekian, namun kenyataan secara fisik di lapangan sangat sulit kita menemukan sapi-sapi yang dianggap sudah siap potong seperti itu. Dan di mana letaknya sapi itu berada, seperti itu. Nah, terus bagaimana resep kita ke depan supaya tidak terjadi fluktuatif? Kalau saya melihat di posisi ini, lagi-lagi kembali kepada kebijakan pemerintah. Salah satu terjadinya fluktuatif kan diantaranya peraturan pemerintah pengenaan kena PPN. Sekarang PPN sudah dicabut. Sekarang kondisinya sudah melandai kembali. Nah, ke depan yaitu program pemerintah di sektor peternakan yang berada di Kementerian Pertanian, di bawah Dirjen Peternakan. Saat ini kan pemerintah telah menyatakan satu program diantaranya SPR, Sentra Peternakan Rakyat. Nah, dalam Sentra Peternakan Rakyat di sini, pemerintah mencanangkan untuk para pelaku peternak di desa, karena ini kan rata-rata kan ternak itu milik rakyat. Jadi pemerintah mengharapkan adanya pembentukan kelompok kerja, dengan kelompok kerja itu 500 orang minimal atau maksimal lah ya.
dengan memiliki jumlah sapi indukan yang produktif rata-rata 2, maka jumlah itu akan menjadi 1.000. Nah, disitulah pemerintah akan memberikan suatu dukungan yang sangat luar biasa supaya akan terjadi pertumbuhan populasi signifikan. Jadi proses percepatan swasembada diharapkan bisa berhasil. Sejauh di ini sektor jalan itu. dari pemerintah, kan udah diajak ngomong tuh. Sementara ini kalau yang saya dapatkan pantauan di lapangan sudah ada antara 5 sampai 6 kelompok yang sudah terbentuk. Nah, sekarang ini kan pemerintah juga sedang menyiapkan untuk mendatangkan sapi-sapi betina produktif yang benar-benar genetnya itu memang benar-benar luar biasa. Kalau memang itu bisa dilakukan dan disebarkan di semua sentra ternak yang ada di Indonesia, contoh di Jawa Timur, Jawa Tengah, terus di Kalimantan Timur, di Sumatera dan seterusnya itu, jika sentra-sentra produktif peternakan itu bisa dilakukan dan bisa dikondisikan dan bisa diawasi dan pertumbuhannya sangat baik, tidak menutup kemungkinan program itu akan tercapai. Cuma permasalahannya sejauh mana komitmen pemerintah untuk melakukan hal ini. Padahal ini sudah masuk di kebijakan ekonomi tahap 9. Yang sudah dilakukan satu program. Terus selanjutnya menurut sudut pandang saya, bagaimana supaya tidak jadi fluktuatif, ya bagaimana cara situasi kondisi keamanan negara kita ini benar-benar nyaman, yang secara langsung akan menarik para investor dalam maupun luar negeri. Nah, terus yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu sangat positif. Yang ketiga adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif sudah barang tentu berdampak perkuatan nilai rupiah. Ketika nilai rupiah itu kuat, posisi tawar tidak lagi di posisi level 13.800 sampai 14.000, masuk di posisi 9.000 contoh. Nah, saya sangat yakin karena apa? Fluktuatif terjadinya harga itu karena disebabkan kita masih impor. Sedangkan impor sapi itu kita membelinya dengan menggunakan nilai tukar dolar. Sapi saat ini dalam satu dasawarsa harga beli sapi saat ini termahal. Itu 3,1 dolar Amerika. Sebelumnya itu hanya 2,3, tertinggi hanya 2,7. Nah, sekarang nilai tukar rupiah seperti apa? Nah, itu yang menyebabkan fluktuatif seperti itu. Masih mengkhawatirkan begitu. Tapi kita akan mencoba untuk menghubungi Pak Hermanto Siregar, pengamat peternakan IPB. Selamat pagi, Pak Hermanto sudah terhubung bersama kami. Halo. Iya, Pak Hermanto, saya ingin tahu pendapat Anda mengenai langkah dari pemerintah yang mengenakan 10% PPN kepada harga daging sapi. Pendapat Anda bagaimana? Mohon maaf, agak ini kurang jelas, bisa jelas. Iya, Pak Hermanto? Ya, belum, ya. Sebenarnya kita masih belum terlalu jelas mendengar suara dari Pak Hermanto di sini. Pak Hermanto? Iya, halo. Bisa mendengar saya? Bisa. Iya, saya ingin tahu pendapat Anda mengenai pengenaan PPN 10% dari pemerintah kepada harga daging sapi. Bagaimana pendapat Anda? Ya, biasanya kalau yang seperti itu langsung ditransmisikan kepada ini ya, konsumen ya. Jadi PPN itu bukan ditanggung sama pedagang atau sama produsen, dia akan menjadi bebannya konsumen. Makanya harus dilihat definisi PPN itu apa gitu. PPN kan ada pertambahan nilai. Apakah daging sapi itu ada penambahan nilai? Lain kalau dia misalnya sushi menjadi keju atau menjadi itu ada pertambahan nilai gitu. Kalau tidak ada pertambahan nilai yang sebenarnya di situ, menurut saya nggak tepat dikenakan PPN. Mohon maaf Pak Hermanto, kita masih sepertinya mengalami kendala teknis. Kami tidak begitu mendengar apa penjelasan dari Pak Hermanto. Mungkin saya akan kembali ke Pak Asnawi begitu. Kalau misalnya kita melihat ke depannya, apakah plan dari para pedagang ini sudah bisa nantinya akan membuat masyarakat juga tidak resah, karena saat ini juga seperti ibu saya di rumah udah koar-koar gitu. Waduh, ini harga naik terus, gimana ini jadinya saya mau masak apaan gitu, untuk membuat masyarakat lebih tidak panik begitu, Pak. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah, lagi-lagi kebijakan pemerintah yang saat ini saya katakan pemerintah sudah sangat bijak. Karena apa? Sebelumnya 1 tahun sebelumnya ada suatu ketentuan kuota, sekarang kuota itu tidak dibatasi. Tapi bicara mengenai kuota, sebetulnya impor yang ideal dan produksi lokal yang ideal itu seperti apa sih untuk menstabilkan harga, Pak Asnawi?
idealnya gini, ketersediaan sapi dalam negeri kita ini kan belum dapat memenuhi kebutuhan nasional. Yes. Nah, Itulah yang menyebabkan kita masih butuh impor. Nah, kalau memang kita mau melakukan pengurangan impor, jadi sejauh manakah pertumbuhan populasi, berapa persenkah? Nah, sekarang? Contoh soal per tahun tumbuh 20%. Nah, kita akan mengurangi produk impor itu berapa persen? 10%. Berarti kan kita punya suku cadang Ya. masih tersisa 10%. Tapi sekarang itu malah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas zona impor daging. Kan kemarin kan kita dari New Zealand sama Australia kan. Betul. Nah sekarang dia mau ekspansi ke India gitu. Jadi impor tetap malah dibuka banget gitu. Iya, Jadi betul. bagaimana Anda melihat rencana ideal tadi bahwa oke, produksi dalam negeri kita dorong sehingga kita nggak perlu impor, tapi sementara pemerintah malah memperluas zona impor sapi. Zona. Jadi gini, Indonesia adalah merupakan negara yang bebas PMK. PMK adalah penyakit mulut dan kuku. Indonesia dinyatakan bebas oleh OIE sebagai organisasi dunia untuk kesehatan hewan. Itu baru terlepas pada tahun 1997. Sedangkan kita terendemik pada tahun 1987. Jadi 1 abad. Nah, India merupakan negara yang masih statusnya belum bebas PMK. Nah, jadi kalau seumpamanya kita impor daging dari India, tanda kutip, memang tujuan pemerintah sangat-sangat memperhatikan kebutuhan konsumen, masyarakat khususnya, supaya bagaimana cara harga daging tidak terlalu tinggi. Nah, otomatis memang kalau memang daging India itu masuk, saya sangat yakin harga itu tidak akan sampai di 100.000. Nah, itu akan merusak tatanan juga keadaan daripada status zona peternakan, terus status zona perekonomian, terutama yang saat ini sudah ditata, yang berdampak pada akhirnya jika kita terendemik kembali dengan penyakit PMK, kita harus membayar mahal seperti itu. Seperti halnya peristiwa di Inggris, sapi gila, ya itu berapa pound sterling, berapa juta pound sterling Inggris harus membayar ke peternak rakyatnya. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia itu luar biasa. Maka di sini lagi-lagi kembali bagaimana supaya masyarakat merasa aman dan nyaman. Jadi ketersediaan pasokan. Kalau saya melihat pemerintah ini ketersediaan pasokan sudah disiapkan, baik itu sapi maupun daging. Nah, yang kedua saat ini PPN sudah dihapuskan. Itu salah satu cara untuk stabilisasi harga. Terus yang ketiga, bagaimana stabilitas ini terus bisa berlangsung, tidak terjadi gejolak, ya program pemerintah yang proses pertumbuhan populasi itu harus berjalan dan diawasi. Jadi kan seiring dengan waktu pertumbuhan akan muncul, supply demand ini akan bisa terpenuhi dan pasokan impor akan bisa dikurangi secara bertahap, tidak spontan. Seperti itu solusinya. Masyarakat juga tidak perlu panik kalau harga naik terus. Betul sekali. Terima kasih Pak Asnawi, dan tadi juga kita sudah mencoba menghubungi Pak Hermanto Siregar selaku pengamat peternakan IPB. Terima kasih atas informasinya.